the splendor of her King. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkat rahmat kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu boleh dicurahkan melimpah kepada setiap umat-Mu. Saat ini mereka yang haus dan lapar akan firman-Mu, mereka yang rindu mendengarkan firman-Mu, mereka yang rindu Tuhan mendengar suara-Mu, kiranya Engkau limpahi dengan kasih-Mu. Engkau berkati dan lindungi mereka dari si jahat, dari kuasa kegelapan, bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Bahkan ketika mereka dalam persoalan masalah persulitan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun teman hidup, apapun yang mereka hadapin, Tuhan tolong angkat dan pulihkan mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ketika saya naik pesawat terbang, saudara, dan di situ awan gelap semuanya. Pesawat itu bergetar-getar. Banyak orang menjerit ketakutan semua. Mungkin saya juga ikut ketakutan juga. Tetapi saat itu saya tenang sekali, saudara. Kenapa saya tenang? Karena saat itu Tuhan suruh saya untuk pergi ke satu tempat. Kalau Tuhan suruh, saudara, pasti semuanya Tuhan akan tolong. Contoh seperti murid-murid diperintahkan pergi oleh Tuhan. Ketika di tengah perjalanan ada badai, tofan. Tuhan tidak membiarkan mereka hancur dan binasa. Tuhan pasti menolong mereka. Itulah iman seseorang. Iman itu didapat dari Tuhan. Dan iman itu bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada hikmat manusia. Dan iman itu lahir dari pembacaan dan mendengar akan firman Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita juga sama. Kita tidak tahu apa ke depan. Tapi yang pasti ada satu pemimpin kita, guru kita, gembala kita yang memberikan komando.
kita ikuti dia, saudara, pasti kita akan bisa sampai ke tujuan. Sebab itu dikatakan hidupku bukan karena melihat, tetapi saudara, hidupku karena iman. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat dikatakan hidup ini saudara, karena percaya, karena iman. Bukan karena melihat. Kita tidak pernah melihat surga. Kita belum ke sana, tapi kita harus mengimani ia. Karena Yesus yang katakan saudara. Sebab itu Tuhan juga katakan bahwa di situ tidak ada ratap tangis. Tidak ada sakit, tidak ada juga kesedihan. Di situ saudara tidak ada kelaparan, tidak ada hujan, tidak ada panas. Sebab itu di situ saudara kebahagiaan. Lah kita harus percaya. Jangan karena kita melihat, banyak orang berkata, aku mau melihat dulu surga, baru aku percaya. Saudara, surga tidak akan pernah menunjukkan seperti itu. Karena siapa yang kepada Yesus itu hanya dibutuhkan satu, yaitu iman. Dan iman didapat dari Roh Kudus. Jangan sampai saudara banyak orang yang mendapatkan promosi-promosi. Contoh-contoh saudara, yaitu ada seorang yang baru bertobat dari kejahatannya. Suatu malam dia mimpi. Dia mimpi ketika dia melihat surga, kok tenang, sepi, santai. Dia lihat sebelah kiri neraka, wah ada diskotik, ada nyanyi-nyanyi, ada dansa. Dia akhirnya berpikir, wah ini paling benar neraka ini. Akhirnya saudara, dia ketika bangun, dia yakin itu saudara, bahwa neraka itu lebih enak daripada surga. Akhirnya dia mulai menjadi jahat, dan kemudian dia menjadi pembunuh. Dan ketika dia masuk ke neraka, dia terkejut. Kenapa neraka kok banyak api? Yang dulu aku melihat itu orang dansa diskotik semua. Ya akhirnya iblis berkata, itu bulan promosi saudara. Jadi di sini kita harus tahu, harus hati-hati. Jangan karena cuma melihat, mata kita kerap kali dibutakan. Tetapi iman kita tidak pernah bisa buta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bangunlah setiap iman kami, supaya mata kami tidak hanya melihat apa yang kami lihat, yang kerap kali menjadi satu tipuan. Karena di kiri kanan banyak penipu, iblis juga penggoda dan penipu. Biar iman kami semakin teguh, karena iman kami Tuhan tidak pernah menipu. Iman kami ya dan amin, bahkan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah saudara kami yang sakit dalam pergumulan saat ini, Kau tolong, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar iman mereka boleh bangkit kembali demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita lihat saudara, yaitu kalau kita punya iman, maka saudara Tuhan sangat menghargai iman itu. Sampai Tuhan berkata melihat seorang iman perwira, dia heran terkejut. Ada iman yang sebesar ini yang tidak dijumpai pada orang Israel. Tuhan bisa kagum bukan karena kekayaan, bukan karena mukjizat, bukan karena kuasa seseorang. Tetapi Tuhan akan kagum kepada seseorang jikalau orang itu punya iman yang hebat, percaya kepada Yesus. Perwira itu berkata, nggak usah datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata. Karena aku perwira, aku punya bawahan. Aku suruh pergi, dia pergi. Aku suruh datang, datang. Aku punya atasan. Dia suruh aku pergi, suruh datang, aku ikut. Oleh sebab itu Tuhan gak perlu repot-repot ke rumah. Katakan sepatah kata saja, maka itu terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, itulah bicara iman. Kita lihat dulu, yaitu Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, yaitu Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara lihat bagaimana Yesus sangat menghargai orang yang punya iman kepada dia. Sehingga dia berkata, hai anakku, pulanglah kamu dengan selamat dan sembuhlah. Apapun yang saudara hadapin sekarang, kuncinya cuma satu.
tetaplah beriman, bertumbuhlah dalam iman, dan teguhkan imanmu. Kita dengarkan satu pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita berjumpa dengan seseorang, pasti kita akan melihat orang itu. Kalau seandainya kita mau bekerja kepada satu perusahaan, kita akan melihat, saudara, bagaimana kondisi perusahaan itu dan bagaimana nama. Demikian juga kalau kita mau mempercayakan diri kita kepada seseorang, kita akan melihat nilai-nilai orang itu, seberapa baik dan seberapa luhur budinya. Demikian juga kalau kita mau minta didoakan oleh orang-orang, tentu kita tidak mau mencari orang yang berdosa, yang lagi mabuk terus kita minta tolong didoakan. Walaupun dia orang Kristen, saudara, jangan-jangan waktu mabuknya dia salah berdoa, akhirnya dia ngomong matilah kamu. Repot juga, walaupun belum tentu. Tetapi pasti orang akan berkata begini, aku akan mencari orang benar dan orang yang paling terbaiklah, mungkin suci walaupun tidak bisa suci 100%. Tapi dia mencari yang lebih baik, yang lebih saudara ke arah sana. Tentunya orang yang paling kita anggap paling suci karena pikiran kita, orang yang lebih mulia, lebih suci itu lebih mudah dekat dengan Tuhan, lebih mudah doanya terjawab. Sebab itu dalam kehidupan kita juga sama. Bahwa kita membutuhkan iman kita sendiri yang harus suci. Saudara, kalau kita membutuhkan orang lain baik, orang lain punya nama, lebih mulia, lebih suci, kenapa kita tidak bisa membuat iman kita harus semakin lebih suci? Supaya kita tidak bergantung kepada iman orang lain. Tapi kita, saudara, hidup dengan iman kita sendiri. Kita lihat dulu Yudas 1 ayat 20. Iman yang paling suci. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini saudara, kita lebih baik membangun iman kita daripada kita mempercayakan diri kita kepada iman seseorang. Bukankah Tuhan itu menghargai iman seseorang, bukan iman orang lain, saudara? Sebab itu, apa saja saudara yang kamu minta dalam nama Yesus, yang keluar dari imanmu yang benar, saya yakin itu akan terjadi. Mengapa kerap kali doa kita tidak terjawab? Karena kerap kali kita mengandalkan iman orang yang kita tidak tahu seberapa teguh imannya. Ketika kita mulai mengoreksi hidup kita dan kita mulai berdiri di atas iman yang suci, di situ kita berdoa, maka jawaban itu cepat. Kenapa? Karena iman itu seperti tangan yang tidak kelihatan untuk menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Jikalau kita tidak punya tangan atau tangan kita lumpuh, bagaimana kita bisa menerima pemberian orang, saudara? Allah itu Allah yang baik, selalu memberi kepada kita. Tetapi masalahnya tangan kita itu tidak siap karena iman kita, saudara, tidak suci. Mari kita berdoa dahulu. Bapa dalam surga, buat setiap kami boleh bertumbuh dalam iman yang paling suci. Supaya kami bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan saja. Kami bukan hanya memakai nama Tuhan dan berkedok sebagai orang rohani. Tapi kami terus membangun iman kami semakin suci. Supaya kami Tuhan boleh lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Apapun persoalannya Tuhan, biar mereka lebih diberkati karena iman mereka lebih suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan saudara tahu, iman itu ketika diberikan Tuhan kepada kita, iman itu bukan bekerja untuk satu hari. Iman tidak pernah bicara ke belakang. Iman selalu bicara ke depan, saudara. Sebab itu iman, sejarah bicara masa lalu, tapi iman bicara ke depan. Sebab itu saudara, hari ini kita harus hidup di dalam iman, karena kita hidup menuju ke masa depan. Bahkan iman itu adalah iman yang menuju kepada kekekalan atau keabadian. Jikalau seseorang punya iman, dia bukan bicara 1 minggu, dia tidak bicara 1 tahun, tapi dia bicara sampai selama-lamanya. Itulah iman. Kita baca dulu Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Puji Tuhan, sampai kepada Allah. Allah adalah yang sempurna, yang kekal. Kita dengarkan satu pujian. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan beritakan kepada kami. Sehingga hari ini kami Tuhan boleh melihat ke depan. Kami boleh mempersiapkan diri kami, boleh membangun diri kami apa yang sudah Tuhan berikan. Biar kami menghargai dan memasukkan dalam kehidupan kami untuk menuju kepada kekekalan. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. God bless.